Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Imam Hidayat, mahasiswa Politeknik Energi Mineral, AK Migas, jurusan Teknik Instrumentasi Kilang. Kali ini saya akan memaparkan verifikasi pengukuran meter gas orifice di stasiun gas PTX sebagai penyedia distribusi gas kota. Adapun pemaparan ini bertujuan sebagai pemaparan Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral 2022. Outline dari pemaparan kali ini adalah pendahuluan, kemudian yang kedua metode, dan yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir adalah simpulan. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah gas alam memainkan peran pemasok energi di segala bidang. Kemudian yang kedua, proyek gas alam memiliki nilai investasi yang besar. Kemudian yang ketiga, pemindahan gas alam dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan pengukuran. Dan yang keempat atau yang terakhir, meminimalkan kerugian akibat kesalahan pengukuran. Sehingga alat ukur yang digunakan pada stasiun gas tersebut harus tervalidasi dan terverifikasi kelayakan penggunaan berdasarkan standar yang berlaku dan regulasi yang berlaku di tempat tersebut. Adapun metode yang digunakan, yang pertama adalah mengumpulkan data spesifikasi fisik orifice yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data operasi pengukuran selama 4 hari, di mana data operasi ini digunakan sebagai perhitungan faktor pengukuran laju alir. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data komposisi gas dan nilai gross heating value berdasarkan Gas Processor Association 2145. Yang keempat, melakukan perhitungan faktor pengukuran laju alir menggunakan orifice plate berdasarkan standar American Gas Association Report 3 atau AGA 3. Yang kelima, melakukan perhitungan laju alir menggunakan orifice plate berdasarkan standar AGA 3. Yang keenam, melakukan perhitungan nilai error pengukuran terhadap perhitungan standar AGA 3. Yang ketujuh, setelah melakukan perhitungan nilai error, maka kita dapat memverifikasi apakah alat ukur yang digunakan telah sesuai dengan standar AGA 3. Berdasarkan standar AGA 3, perhitungan laju alir volume gas memiliki dasar perhitungan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C dikali akar HW dikali PF, di mana Q sama dengan laju alir gas dalam satuan mmSCFD, kemudian C adalah konstanta faktor laju alir, kemudian HW adalah beda tekanan antara sisi hulu dan sisi hilir orifice plate dalam satuan inci H2O, kemudian PF adalah tekanan aliran gas saat mengalir dalam satuan PSIG. Kemudian nilai konstanta laju alir atau nilai C dijabarkan dengan persamaan C sama dengan FB dikali FRE dikali Y dikali FPB dikali FTB dikali FTF dikali FSG dikali FC dikali F alpha. Perhitungan persen error pengukuran untuk mengetahui penyimpangan hasil pengukuran dengan perhitungan berdasarkan standar AGA 3, di mana persamaannya adalah persen error sama dengan nilai laju alir pengukuran yang muncul pada flowcom dikurangi perhitungan AGA 3 per perhitungan AGA 3 dikali 100%. Dari hasil penelitian, diketahui spesifikasi plat orifice yang digunakan pada stasiun gas tersebut, milik PT X tersebut, itu memiliki nilai beta rasio 0,4379. Kemudian besar diameter lubang orifice itu sebesar 4,2699 inci. Kemudian diameter dalam pipa 9,75 inci menggunakan bahan stainless steel 316 dengan koefisien Y 0,000167 mm per milimeter derajat Celcius. Nah,
Kemudian kita mengumpulkan data operasi pengukuran selama 4 hari, di mana variabelnya adalah yang pertama suhu mengalir, kemudian yang kedua adalah suhu basis, yang ketiga tekanan basis, yang keempat spesifik gravity, yang kelima beda tekanan, dan yang keenam tekanan mengalir. Dapat dilihat data operasi pengukuran selama 4 hari di slide. Kemudian kita juga mengumpulkan data komposisi gas dan nilai gross heating value berdasarkan GPA 2145. Di data ini juga kita dapat mengetahui ya, ini komposisi gas alam yang didistribusikan itu dominan mengandung gas metan sebesar 96,1498%. Kemudian setelah kita mengumpulkan data-data tersebut, kita melakukan perhitungan faktor laju alir dengan tujuan kita mengetahui nilai C tersebut ya. Dari 9 faktor tersebut saling dikalikan, kemudian menjadi nilai C, yaitu konstanta faktor laju alir gas. Kemudian dari nilai C tersebut dimasukkan ke persamaan Q sama dengan C dikali akar HW dikali PF, maka dapat diketahui hari pertama itu laju alirnya sebesar 20,693 mm SCFD. Kemudian hari kedua adalah 23,3745 mm SCFD. Hari ketiga itu sebesar 22,213 mm SCFD, dan hari keempat laju alir sebesar 23,6787 mm SCFD. Nah, setelah melakukan perhitungan laju alir, maka kita melakukan perbandingan antara perhitungan dengan pengukuran yang tampil di Flowcom atau flow komputer. Dari sini kita juga mengetahui bahwa selisih itu tidak lebih dari 0,15, sehingga persen errornya juga tidak melebihi dari 0,05 seperti itu. Di mana di sini kami menggunakan regulasi dan standar yang digunakan adalah regulasi Keputusan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI nomor 906 SPK Kep 12 tahun 2011 tentang syarat teknis meter gas orifice dan rekomendasi internasional, yaitu OIML R140 edisi 2007 tentang Measuring System for Gaseous Fuel, di mana standarisasi dan perlindungan konsumen itu memiliki batas maksimum sebesar 2%, dan OIML juga memiliki batas maksimum sebesar 0,5%. Nah, kita telah mengetahui bahwa error terbesarnya adalah 0,0053%. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa alat ukur yang digunakan pada stasiun gas tersebut tidak melebihi standar batas maksimum dari kedua regulasi yang kita gunakan. Dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut layak digunakan dan terverifikasi bahwasannya alat ukur tersebut memiliki nilai akurasi dan reliability yang baik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.